Weh, di bearing nih. Oke, ini adalah komponen dalam suatu kendaraan. Mungkin bisa saya jadiin untuk materi diskusi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alexander Agung, NIM 22073005, program studi Pendidikan Teknik Otomotif tahun 2022 Universitas Negeri Padang. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang yang saya diskusikan tadi, yaitu tentang bearing. Jadi bearing ini yang sama sekali teman-teman ketahui, ini sangat berfungsi dalam suatu kendaraan. Karena dalam kendaraan ini pasti memerlukan yang namanya bearing. Dan teman-teman harus mengetahui pentingnya bearing ini dalam suatu kendaraan. Yang saya ketahui yaitu bearing secara garis besar adalah suatu komponen yang terdapat dalam engine atau mesin yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara dua komponen yang saling bergesekan. Jadi di sini fungsi bearing ini sangat berarti untuk suatu kendaraan, dari kendaraan sepeda motor, mobil atau alat berat yang lainnya. Karena ini pasti sangat penting dalam suatu komponen yang bergesekan. Contoh, bearing ini terletak di poros roda. Jadi tanpa bearing ini, roda itu tidak akan berjalan dengan lancar, berputar dengan lancar. Ini adalah suatu komponen yang sangat perlu di dalam roda tersebut. Jadi bearing ini kita memiliki macam-macamnya, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu friction bearing, dan yang kedua yaitu anti friction bearing. Di sini saya akan menjelaskan apa itu friction bearing. Friction bearing yang saya dapat informasi adalah bidang yang geseknya bersentuhan secara langsung antara permukaan bearing dengan komponen mesin yang didukungnya. Dan untuk anti friction bearing yang saya ketahui yaitu bearing ini di bidang gesekannya bergerak secara bergilir. Namun bidang gesek permukaan bearing ini dengan komponen yang mesin sukungnya tidak langsung bersentuhan. Jadi bahwasanya kita harus tahu teman-teman, bedanya friction bearing dan anti friction bearing itu cuma di bersentuhan dan tidak bersentuhan. Bearing ini juga banyak terdapat komponen-komponen di dalamnya. Yang pertama yaitu ball bearing atau yang biasa disebut dengan bal baja yang terdapat pada dalam bearing ini. Jadi ball bearing ini juga banyak macamnya dan tipe-tipenya. Mungkin yang saya ketahui yaitu yang pertama single flow radial ball bearing, yang kedua yaitu axial thrust ball bearing, dan yang ketiga yaitu roller bearing. Jadi roller bearing juga banyak komponen-komponen yang di dalamnya. Yang pertama yaitu silinder roller bearing, yang kedua yaitu flexible roller bearing, yang ketiga yaitu needle bearing, yang keempat yaitu roller truss bearing. Jadi untuk teman-teman ketahui semua bahwasanya bearing ini sangat berfungsi dalam suatu kendaraan. Oke, jadi sedikit kesimpulan dari saya untuk mengenai bearing ini teman-teman. Bearing ini sangat berfungsi buat suatu kendaraan, dan pesan saya buat teman-teman semua, jangan lupa cek dan lihat kembali kendaraan teman-teman semua. Apabila terdapat kasar pada bunyi roda, jangan lupa cek juga bearing ini. Karena dalam roda itu terdapat bearing yang sangat bermakna atau berfungsi sekali dalam suatu roda. Dan mungkin cukup itu aja yang bisa saya diskusiin dan yang bisa saya kasih buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.